Tribun News Today. Hai Tribuners, berjumpa dengan saya Delta Gonzales dalam Tribun News Today. Untuk edisi hari ini, kita awali dari berita nasional. Gerhana bulan total atau Super Blood Moon di Indonesia akan terjadi pada tanggal 26 Mei mendatang, tepatnya pada perayaan Hari Waisak. Fenomena spesial ini bisa diamati langsung tanpa memerlukan alat bantu optik. Fase awal gerhana bulan dimulai pukul 3 sore lebih 46 menit waktu Indonesia Barat yang melintas memotong Papua bagian tengah. Dan fase puncak gerhana bulan total terjadi pada pukul 6 sore lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Fase ini bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia, kecuali sebagian kecil Riau, sebagian Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Diketahui fenomena Super Blood Moon ini hanya akan terulang setiap 195 tahun sekali. Fenomena serupa baru akan terjadi pada 10 Mei tahun 2199, 21 Mei 2217, dan 16 Mei 2394. Terakhir terjadi pada 21 Mei tahun 1845 silam. Lady Gaga menceritakan masa kelamnya yang pernah menjadi korban pemerkosaan hingga hamil saat dirinya usia 19 tahun. Pemerkosaan itu dilakukan oleh seorang produser musik yang tak disebutkan namanya. Wanita bernama asli Stefani Joanna Angelia Germanotta ini bahkan sampai menderita gangguan mental. Tidak sampai bertahun-tahun kemudian, Gaga mulai mengalami sakit kronis, di mana dokternya menyarankan untuk menemui psikiater. Hingga akhirnya Gaga mengetahui menderita PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder pada tahun 2016. Gaga pertama kali membahas soal pelecehan seksualnya ini dengan DJ radio Howard Stern pada tahun 2014. Bahkan Gaga menyimpan hal pahit itu sendirian selama 7 tahun. Sekitar 2 tahun setelah selamat dari pelecehan, dia merilis album debutnya The Fame pada tahun 2008 dan menjadi sukses secara global. Gaga juga memulai karir aktingnya, terutama dengan peran utama nominasi Oscar di A Star Is Born tahun 2018. Kabar Tekno Tribuners, pendiri Telegram Pavel Durov nampaknya mengkritik habis-habisan Apple. Pemicunya adalah artikel New York Times yang mengungkapkan peranan Apple dalam kegiatan pengawasan dan sensor di China. Lebih lanjut, Durov juga mengomentari produk iPhone. Dia menyebutkan siapa saja yang memiliki iPhone akan membuatnya menjadi budak digital Apple. Durov juga menyebutkan layar iPhone adalah teknologi yang usang yang dihargai kelewat mahal. Menurut laporan New York Times, China penting bagi Apple karena di sana sebagian besar produknya dibuat. Dengan demikian, China menyumbang sekitar 1/5 dari pendapatan Apple. Meski usia tak lagi muda, pebalap legendaris MotoGP Valentino Rossi bertekad untuk bisa melanjutkan karir balapnya pada musim depan di tahun 2022. Berdasarkan jadwal, masa rehat tengah musim akan dimulai setelah seri balap ke-9 MotoGP 2021 di Belanda pada 25 hingga 27 Juni. Dan kejuaraan dunia ini akan kembali bergulir pada 6 hingga 8 Agustus. Dengan demikian, Rossi kemungkinan akan menyampaikan keputusannya terkait masa depannya sebagai pebalap pada musim panas nanti. Rider Italia berjuluk The Doctor ini berniat untuk memberikan performa terbaik demi satu misi, yakni tampil balapan di Indonesia. Lebih lanjut, pembalap yang kini membela tim Petronas Yamaha SRT ini menilai sirkuit Mandalika akan menjadi lintasan balap cepat yang menyenangkan. Masa depan Rossi sebagai pembalap bergantung dengan hasil balapannya hingga MotoGP Belanda 2021. Saat ini Rossi masih tertahan di peringkat ke-19 dengan koleksi 9 poin. Demikian Tribun News Today untuk edisi hari ini. Saya Delta Gonzales undur diri, sampai jumpa. Tribun News Today.